Salam sejahtera bagi kita semua, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di channel Penabur Benih. Dengan penuh rasa hormat dan empati, saya menyampaikan bahwa perjalanan spiritual seseorang adalah hal yang sangat pribadi dan mendalam. Setiap individu memiliki pengalaman hidup yang unik dan membentuk keyakinan dan pilihan mereka. Dalam mendengarkan kesaksian seorang muslim yang memutuskan untuk berpindah keyakinan, kita juga diajak untuk memahami perjalanan batin yang penuh makna, tantangan, dan pencarian akan kebenaran menurut perspektifnya. Kesaksian ini bukan hanya sekadar cerita yang kita dengarkan, tetapi juga cerminan dari keberanian seseorang untuk mengikuti suara hati dan keyakinannya. Mengikuti meskipun mungkin menghadapi berbagai rintangan dan masalah. Dalam mendengarkan kisah seperti ini, penting bagi kita untuk mendekatinya dengan hati yang terbuka tanpa prasangka dan dengan penghormatan terhadap kebebasan beragama yang menjadi hak setiap manusia. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran berharga, baik dalam memahami keberagaman, memperkuat toleransi, maupun merenungkan perjalanan iman kita masing-masing. Mari kita jadikan pengalaman ini sebagai pengingat bahwa setiap orang memiliki hak untuk mencari dan menemukan jalan hidup yang menurutnya membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati. Karena itu, saudara terkasih, di channel Penabur Benih akan mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah subscribe, like, komen, dan share video-video dari Penabur Benih, sehingga channel ini boleh terus berkembang dan kiranya nama Tuhan yang selalu dipermuliakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Karena itulah Penabur Benih adalah seseorang yang melakukan firman Tuhan itu kepada keluarga, kawan, dan kenalannya, serta merenungkan kasih Kristus dalam kehidupannya. Perumpamaan diceritakan dalam Injil Matius pasal 13 dan Lukas pasal 8, di mana menggambarkan Yesus yang menaburkan benih firman Tuhan ke dalam berbagai jenis hati manusia. Hati yang seperti pinggir jalan dirampas iblis, hati berbatu yang hanya sementara menerima firman, hati berduri yang terhimpit kesibukan duniawi, dan hati tanah subur yang mengerti firman dan berbuah. Makna dari perumpamaan adalah seorang penabur dan juga benih dan tanah. Maknanya, penabur melambangkan Yesus Kristus sendiri yang datang untuk menaburkan firman Tuhan tentang kerajaan Allah. Benih adalah firman atau sabda Tuhan tentang kerajaan Allah. Tanah mewakili hati setiap manusia yang menerima firman Tuhan tersebut. Tanah di pinggir jalan, benih di sini adalah orang-orang yang mendengarkan firman tetapi tidak memahaminya, sehingga iblis mengambil firman itu dari hati mereka dan mereka tidak sampai percaya atau diselamatkan. Dan juga masih banyak lagi cerita-cerita lain perumpamaan tentang tanah dan juga tanah yang berbatu, tanah yang di pinggir jalan, tanah yang berduri, dan juga tanah yang subur atau baik. Namun ada pesan utama dari perumpamaan ini adalah bahwa penerimaan firman Tuhan sangat bergantung pada kondisi hati seseorang, dan hanya hati yang tulus dan jujur yang akan dapat memahami dan menghasilkan buah dari firman Tuhan tersebut. Mari kita menonton dan menyaksikan video berikut ini. Ya, selamat pagi menjelang siang ya Bu Yunike. Ya, Bu Yunike ini Muslim atau Kristen? Saya kalau di kakak KTP saya Muslim. Di KTP Anda Muslim? Muslim. Di KTP Islam. Tetapi Saya Kristen.
Kita harus tes dulu ini, nggak bisa kita orang ngaku-ngaku. Oke, begini Bu. Kok bisa Anda di KTP Islam tetapi orangnya Kristen? Walaupun sebenarnya itu udah benar gitu loh. Yang Islam itu biar KTP-nya saja, orangnya jangan. Nah, coba silakan. Kenapa tuh Bang Edis? Kok bisa KTP Anda Islam tetapi orangnya bukan Islam? Karena kalau saya untuk mengganti data-data itu semuanya harus lengkap di kelurahan. Agak susah. Jadi saya pikir daripada saya prosesnya susah, lebih baik ya udah biar aja. Yang penting saya kan Kristen. Oke. Jadi anak-anak saya semua harus ada surat baptis semua, sedang mereka masih kecil-kecil. Tapi pernah jadi Islam? Pernah. Berapa Memang lama saya jadi orang dasar Islam? 40 tahun. 40 tahun, waduh lama sekali jadi orang Islam. Umur saya saja belum sampai. Oke, baik. Baik. Kalau Anda benar-benar pernah menjadi orang Islam selama 40 tahun, kira-kira untuk meyakinkan kita-kita ini yang menonton ini, apa kira-kira? Ya mungkin kalau masih bacaan sholat sekedar ruku, sujud saya masih hafal ya Bang Edis. Silakan Bu. Kayak ruku subhana rabbiyal azim 3 kali. Kalau untuk sujud kan subhana rabbiyal a'la. Terus? Itu untuk meyakinkan. Kedua saya juga masih paling surat-surat pendek, Al-Fatihah masih ingat. Jangan Al-Fatihah terlalu lumrah. Coba jangan iya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toynaka kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Sah ini muslim. Ya, walaupun muslimnya ya Ina. Oke. Kapan ini, bagaimana ceritanya nih kok bisa Anda Islam 40 tahun lalu meninggalkan agama Islam nih? Boleh dibagi-bagikan Bu ceritanya sama kita. Iya Bang Edis. Jadi ceritanya waktu itu saya itu kan dulunya penari ular. Terus sebagai penari ular, setelah itu saya juga suka sebagai SPG, suka ada event-event di Sentul, saya suka ikut-ikut. Nah sedang untuk itu semua kan kita harus dengan kuasa gelap Bang Edis. Oke. Jadi saya banyak dulu kayak penari ular, saya harus pawang ular masukin saya kan, patok ular terus di iniin. Adalah yang dimasukin biar ular itu takluk sama kita, jadi nggak matok. Kedua kalau untuk saya event-event di Sentul kita harus ada pemakai. Biar apa yang kita jual, apa yang kita tawarkan itu orang-orang di Sentul tuh tertarik, atau kayak saya di bengkel-bengkel, saya SPG oli gitu kan, semua orang jadi tertarik. Jadi saya memakai kuasa-kuasa gelap, entah itu dari bedak saya, dari nama saya dikasih ke minuman jadi kuasa gelap itu udah banyaklah di diri saya. Jadi waktu saya bertemu dengan suami saya kan orang Sulawesi Manado. Jadi dia Kristen, saya Islam. Tapi saya tanya dia mau ikut saya. Jadi saya menikah itu dengan cara Muslim. Oh, Ibu Waktu dan Bapak menikahnya Muslim itu, Islam. Menikah secara Islam. Jadi suami ikut saya. Oke. Secara Islam. Setelah sekian tahun saya lihat suami saya nggak menjalankan. Misalnya sholat, bangun pagi lah, subuh dia nggak menjalankan itu semua. Jadi dia ikut Islam itu hanya untuk Nikah saja. Nikah sama saya. Lama-lama saya pikir kok dia jadi nggak ada agamanya gitu kan. Akhirnya saya udahlah, terserah kalau dia nggak mau ikut saya. Padahal waktu itu saya wiritin dia, sholatin dia, puasain dia, maksudnya biar dia jadi Islam yang taat. Tapi akhirnya dia dibaptis tanpa pengetahuan saya, dia baptis ulang. Kan udah Sebentar. Ya. Tapi bagaimana Anda sholat, wirid, sementara Anda tidak menjalankan agama Islam? Anda bilang tadi penari ular. Iya, walaupun saya penari ular, setelah jadi penari ular itu saya jadi seorang calon istri ustadz di kampung saya. Sejak saat itu saya jadi seorang Islam yang taat. Oh, udah bertaubat jadi dulu saya ya. ikut pesantren kilat.
pesantren kilat, pengajian-pengajian, karena ustadz itu mendidik saya untuk jadi Islam yang taat. Jadi saya dulu tuh berkerudung dari ujung kaki sampai ujung kepala, jadi nggak mau ketemu orang kalau terbuka. Oh ya ya. Terus? Jadi saya setelah jadi penari ular begitu memang Islam yang taat. Ketemu suami teman sekolah kebetulan dia, tapi dia Kristen, tapi dia janji mau ikut saya dengan cara Muslim. Tapi setelah kita menikah, dia tidak menjalankan itu semua. Oke, sampai pada Jadi waktu dibaptis lagi tadi. Setelah dia dibaptis, Iya. lalu? Setelah dibaptis akhirnya kita beda agama Bang Edi selama 8 tahun. Dia kembali ke Kristen, saya Muslim. Jadi sepertinya saya tuh membiarkan dia begitu, tapi saya juga mendoakan. Anak-anak saya 3. Saya Sebentar, ajarin lalu acara- bagaimana ceritanya itu. mau jadi istri Ustadz? Oh, waktu itu sebelum ketemu suami saya, setelah jadi penari ular. Oh, jadi penari ular, saya berarti- ketemu sama Ustadz itu. Oh, berarti setelah berhenti jadi penari ular, berhenti make magic begitu, lalu Iya. mau nikah dulu sama calon Ustadz itu dulu. Tapi nggak Iya, jadi. sama Ustadz itu. Tapi nggak jadi. Oh, akhirnya Nggak malah jadi. jadi sama orang Kristen. Iya, jadi sama orang Kristen. Karena Ustadz saya itu kelas saya 2 SMA ngajak saya nikah, tapi orang tua nggak boleh. Katanya kan nikah siri dulu aja. Orang tua nggak boleh karena masih sekolah. Oh, Jadinya ya, Ustadz terus? itu ya dia nikah lah sama teman saya. Hmm. Begitu lulus saya ketemu setelah udah puluhan tahun lah. Saya kalau dulu saya pernah juga sih nikah sebelum ketemu suami yang ini, saya nikah secara Islam dulu sama suami yang pertama. Oh, oke. Sampai akhirnya nikah yang sama orang Manado. Iya, sama orang Manado ini saya nikah. Akhirnya 8 tahun kami beda agama. Mm-mm. 8 Lalu? tahun beda agama, saya penasaran gitu Bang Edis. Namanya satu kapal dua nakoda. Akhirnya tidak ada kecocokan, ribut terang dan gelap Ribut ya. terus, Tidak mungkin bersatu. Lalu? Akhirnya karena terjadi keributan terus, saya bertanyalah sama ada opa-opa. Saya bilang, opa kalau di Kristen itu ada nggak sih buat menundukkan hati suami? Saya bilang gitu. Kata si opa itu, ada di gereja sana tuh. Kebetulan namanya gerejanya kan waktu itu ikutlah saya di Cawang. Mm-mm. Akhirnya saya datang, diajak sama si opa itu. Tapi saya datang itu, saya cuma penasaran aja. Kenapa suami saya udah puasain, sholat semua saya jalanin, kok suami saya nggak mau ikut saya, masih tetap bertahan sama keyakinan dia. Akhirnya saya ikutlah, penasaran saya ke gereja. Tapi di gereja itu saya seperti menantang jiwa saya. Saya masih yakin bahwa Tuhan yang saya sembah ini lebih hebat, lebih dahsyat dari Tuhannya orang Kristen. Saya mau menunjukkan itu sama suami saya. Akhirnya saya dibawalah ke gereja. Setiap ke gereja saya duduk paling belakang. Kalau ada perjamuan gitu saya buang Bang Edi, saya nggak mau. Kata suami saya, kenapa nggak diminum? Saya bilang, saya mau Datangnya sama suami? Datangnya sama suami. Oh, Tapi oke, suami saya sedikit pun tidak menyarankan, tidak pernah ngomong soal kekristenan sama saya. Jadi itu kemauan saya sendiri, penasaran. Saya penasaran, akhirnya saya ikut ke gereja yang opa itu bilang bahwa ada gereja yang istilahnya gembalanya itu bisa membuat orang itu jadi inilah lemah lembut, jadi apa? Saya penasaran. Saya datanglah ke gereja itu Bang Edis. Kebetulan di gereja itu kalau sebulan bisa 2 kali itu ada altar call maju ke depan untuk didoakan. Altar call. Iya, maju ke depan siapa yang mau didoakan. Saya lihat nih yang pada maju gini kok pada lemes gitu kan. Terus pada pokoknya pada jatuh lah. Saya bilang, kan saya datang juga sama suami sama temen suami saya. Saya bilang, itu kenapa orang Kristen didoain jatuh-jatuh begitu? Saya bilang, kata teman suami, ya lu maju lah, datang aja situ minta didoakan. Oh, saya bilang, kalau saya nggak mungkin jatuh, katanya. Saya kan istilahnya Tuhan saya hebat, saya bilang. Akhirnya karena disuruh-suruh, udah coba aja maju, coba maju. Itu saya masih Muslim, tapi saya udah mencoba ke gereja. Akhirnya saya maju ke depan. Kebetulan gembalanya udah almarhum ya, Gembala Wirasmono waktu itu. Saya maju ke depan, tapi di dalam maju itu saya tuh nyebut-nyebut Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Saya berpikir terus maju ke depan. Jadi waktu saya topang doa pendeta itu,
saya terus baca doa-doa yang saya yakinin, yang saya tahu. Saya nggak jatuh Bang Edis. Dengan sombong saya maju, saya terus ke tempat suami sama ini ke belakang lagi, saya bilang, tuh kan katanya, Tuhan gue mah hebat, gue mah nggak jatuh, orang Kristen pada jatuh, nggak jatuh lah. Saya bangga dengan apa yang saya sembah. Akhirnya untuk minggu berikutnya saya dengan sombong datang lagi ke situ. Saya menantang lagi bahwa saya mau menunjukkan nih sama orang Kristen bahwa Tuhan saya tuh hebat. Saya nggak bakalan jatuh kalau ada doa-doa begitu. Kebetulan ada lagi kan Artalkol, siapa mau didoakan, katanya maju ke depan. Saya maju lagi ke depan dengan cara begitu. Saya nggak jatuh lagi, tambah sombong saya, tambah sombong. Minggu berikutnya saya datang lagi, didoakan. Di situ Bang Edi saya baru saya seperti badan saya ini tubuh nggak ada tulangnya Bang Edi, saya baru jatuh di situ. Ke beberapa kalinya itu Bu? Ketiga kali Bang Edi. Ketiga kalinya ya, oke. Iya, saya manifestasi di situ Bang Edis. Jadi kuasa-kuasa yang jahat, yang kuasa gelap yang dulu saya pernah masukin ke badan saya, itu memberontak, dia melawan. Disitulah saya manifestasi, di situ saya digotong rame-rame, saya berteriak-teriak di situ. Jadi mereka tuh tahu bahwa saya tuh punya kuasa-kuasa gelap yang saya pegangan saya dulu. Kebetulan keluarga saya juga kan Jawa, jadi banyak simpan-simpan benda-benda begitu Bang Edis. Akhirnya setelah itu saya penasaran, saya bilang kok bisa jatuh ya, kemarin-kemarin nggak jatuh kan, saya bilang gitu. Saya semakin mau menantang lagi sebetulnya. Saya menantang lagi, saya datang lagi. Jadi saya tuh setiap saya nantang lagi, datang lagi, saya yakin nggak jatuh. Jadi seperti langganan, setiap saya maju ke depan Artalkol, saya selalu jatuh manifestasi. Saya datang lagi, jatuh lagi. Jadi saya udah kalah berkali-kali waktu itu. Saya akhirnya rebah di situ lah, digotong rame-rame. Pentingnya ini Bang Edi, saya cuma mau ngasih tahu bahwa memang kalau orang-orang dari seberang untuk masuk ke dalam ini memang harus ada pembersihan dulu. Dibersihin jiwanya dari kuasa-kuasa gelap jahat, karena memang di ajaran saya dulu katanya kan ini putih ya, aliran putih. Jadi saya percaya karena yang bacain juga kan ustadz, kiai. Terus saya juga suka dikasih kayak sapu tangan, ada tulisan-tulisan Arab, simpen di dalam rumah. Iya gitu Bang Adis. Jadi saya banyak menyimpan hal-hal seperti itu. Jadi waktu itu setelah saya kalah begitu, suatu saat saya tuh Tuhan saya kebetulan sudah menyebutnya Tuhan Yesus Bang Edis. Jadi Tuhan Yesus itu datang. Entah itu dalam mimpi saya ya, mungkin dalam mimpi atau bukan, dia tuh datang dalam mimpi saya, mendobrak pintu rumah saya suatu malam. Jadi waktu saya sedang nonton TV, jadi ini antara mimpi atau bukan ya. Jadi mungkin ya saya juga bingung, tapi sampai sekarang itu terekam benar-benar di dalam pikiran saya. Jadi waktu saya nonton bersama suami saya, nonton TV di ruang tamu, suami saya tidur sambil nonton TV. Jadi Tuhan Yesus itu datang mendobrak pintu saya dengan suara yang keras. Saya akhirnya nempel ke tembok. Itu sinarnya terang sekali, terang banget pokoknya. Menyinari rumah saya. Saya terkejut kan, kaget, nempel di tembok sambil saya, aduh ada apa nih? Setelah itu ada suatu sinar, sinarnya seperti sinar laser itu, dia menyinari suami saya. Jadi suami saya tiduran gitu, tapi ada kotak gitu, mengotak, bikin kotak begitu. Setelah itu datang lagi sinar warna merah, kayak sinar laser begitu. Di atas warna putih itu dia menyinari nginin kotakin suami saya. Pas ketiganya itu Tuhan Yesus itu di atas sinar itu jalan menghampiri saya. Setelah itu saya udah lupa. Saya seperti udah kok siapa gitu. Tuhan Yesus datang itu berjubah putih. Berjubah putih luar biasa Bang Edis. Itu pengalaman spiritual yang gak pernah saya lupain. Tuhan Yesus menjamah saya dari kekerasan hati saya. Saya menundukkan diri saya di bawah kaki Tuhan Yesus, bahwa saya ingin menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya saya 2 hari berturut-turut didatengin dengan mimpi-mimpi itu Bang Edis. Jadi saya nggak bisa tidur karena setiap saya bangun mimpi itu lagi. Akhirnya saya bercerita sama suami saya, Pak, kenapa ya kok setiap tidur mimpinya datangnya itu lagi.
Karena suami saya nggak mau ngasih keterangan sama saya, mungkin dia takut saya nggak percaya atau gimana, dia panggil temennya yang sekolah di teologi. Saya disitulah curhat, ibarat kenapa ya kok nggak bisa tidur nih, setiap datang mimpinya itu lagi. Jadi seperti ada yang mendobrak rumah datang itu lagi. Akhirnya dia bilang, oh berarti mau dijamah itu, katanya sama Tuhan Yesus, lu mau dijamah, mau dipilih jadi anaknya. Seperti itu. Saya kan nggak bisa bilang apa-apa, saya cuma diam. Apa iya ya, saya bilang. Apa iya, sejak saat itu saya jadi bertanya-tanya dalam hati saya, apa iya saya mau masuk Kristen gitu ya, dipilih Tuhan, katanya begitu. Keesokan harinya saya datang lagi gereja. Minggu berikutnya setelah kejadian itu, kejadian kan Kamis atau Jumat gitu, saya datang lagi gereja. Saya datang gereja, di atas mimbar pas sudah selesai, gembalanya bilang begini, oh iya saya dapat dari Roh Kudus ini bahwa besok hari Selasa, saya kebetulan suami saya namanya Maksi, saya bilang dipanggilnya ibu kan, Bu Maksi harus dibaptis gitu. Kalau sebelumnya pendetanya, gembalanya kan bilang, Bu mau dibaptis nggak? Oh maaf Pak, saya enggak. Oh enggak, saya gitu. Tapi pada saat itu saya tidak bisa bilang tidak. Saya bilang saya siap Pak. Saya siap Pak. Dari hati nurani saya paling dalam, saya siap. Akhirnya saya disalamin lah sama gembalanya. Suami saya udah keluar duluan. Saya bilang, Pak, Mama mau dibaptis, katanya harus. Suami saya kaget, hah? Mau dibaptis? Emang mau? Mau, kata saya. Saya mau dibaptis gitu. Jadinya saya sudah mengiyakan bahwa saya mau dibaptis pada hari Selasa waktu itu. Jadi waktu mau dibaptis itu kuasa-kuasa kegelapan yang ada dalam diri saya mungkin sebelumnya harus dilepas dulu Bang Edis, tapi ini langsung dibaptis. Jadi waktu dibaptis itu banyak kuasa-kuasa gelap itu yang menghalang-halangi saya untuk berangkat ke tempat baptis. Sampai kadang-kadang suami saya lihat juga dipakai untuk menghalangi juga kan saya. Jadi menghambat perjalanan saya, entah itu melalui hujan, petir, atau segala macamnya itu menghambat saya sampai suami saya bilang kayaknya baptisnya nanti aja, jangan sekarang. Tapi dengan hati saya yang udah kuat, saya bilang saya harus dibaptis hari ini. Saya begitu. Akhirnya pada saat itu sampailah saya di rumah Bapak Gembalanya itu pun hujannya luar biasa dan petir semua. Akhirnya pihak kolam renang bilang tidak bisa ada baptis di situ karena takut tersambar petir. Akhirnya karena sudah malam, akhirnya ada salah seorang jemaat yang bilang di rumahnya ada kolam renang. Disitulah saya dibaptis. Waktu saya dibaptis itu setiap didoakan saya nggak rebah. Setiap didoakan maju ke depan, didoakan satu-satu sebelumnya saya pasti di situ manifestasi dan saya rebah di situ. Ada 7 orang yang dibaptis. Setelah dibaptis terakhir saya. Begitu terakhir saya kebetulan anak saya yang paling kecil waktu itu umur 2 tahun. Jadi dia nyender bersama suami saya di sebuah pajangan rumah seseorang gitu, jemaat. Di dalam pajangannya itu boneka-boneka semua Bang Edis. Jadi boneka-boneka yang tersusun rapi gitu. Waktu saya dibaptis itu boneka itu bisa bergerak semua loh Bang Edis. Mungkin digerakin sama kuasa-kuasa kegelapan itu. Jadi mereka tuh loncat-loncat di dalam lemari pajangan. Manifestasi di dalam meja pajangan. Suami saya sama anak saya lari lah. Gitu kan, lari karena takut suaranya berisik gitu. Mereka loncat di dalam lemari-lemari itu waktu pembaptisan saya itu. Akhirnya anak saya dikasih minyak urapan, suami saya. Setelah saya selesai itu bergerak-bergeraknya, saya selesai dibaptis. Jadi waktu saya selesai dibaptis itu juga banyak kejadian-kejadian yang mungkin di luar akal manusia, kejadian-kejadian yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan sama saya. Yang mungkin bagi saya itu hal-hal yang mustahil. Dan Roh Kudus itu sering bicara sama saya hal-hal yang mungkin waktu itu saya belum memahami, tapi setiap ngomong sama orang itu lalu yang keluar dari mulut saya itu firman Tuhan. Jadi kalau orang Kristen ngomong sama suami saya, istri kamu baru dibaptis ya gitu. Jadi aura muka itu juga beda loh Bang Edis. Jadi orang bilang itu saya tuh seperti bersih, mukanya luar biasa lain gitu. Saya bilang kok bisa kelihatan ya, tahu. Jadi ada ibu-ibu baru kenal aja langsung bilang orang Kristen, Bu, ibu baru dibaptis ya. Saya bilang kok bisa tahu Bu gitu. Bisa tahu. Jadi mereka tuh tahu bahwa saya baru dibaptis. Iya. Begitu Artinya banyak orang yang artinya singkat cerita perjalanan hidup ibu dari Muslim kemudian akhirnya mengenal kebenaran begitu. Jadi memang yang ingin ibu sampaikan kepada saya bahwa orang-orang yang
bebal-bebal yang sering saya ajak diskusi, Iya. yang sering Ibu lihat ini, memang mereka itu punya roh atau kuasa Iya. yang harus diusir dulu gitu ya. Iya, harus Iya. dibersihkan dulu Bang Edis. Jadi kalau kita untuk menjadi anak-anak Tuhan, memang tubuh badan kita ini harus bersih. Karena ini kan kita bait Elohim, bait Tuhan. Jadi Tuhan juga nggak mau masuk kalau kita masih ada kuasa gelap di dalam badan saya. Saya melakukan pelepasan sampai 3 kali baru keluar Bang Edis. Jadi itu berbentuk, saya ketawa kayak kuntilanak, berbentuk nenek-nenek, berbentuk ular, banyak di dalam badan saya itu Bang Edis. Waktu saya pelepasan sampai 3 kali itu. Jadi kalau saya dulu belum pelepasan, setiap nyanyi rohani itu saya pasti manifestasi. Tapi setelah saya dilepaskan itu semua, itu waktu kita nyanyi pujian, menyembah Tuhan, itu benar-benar itu merasuk di hati saya. Benar-benar saya tuh air mata itu nggak bisa dibendung, ngalir luar biasa, saya nangis jadi-jadinya kalau nyanyi lagu rohani itu. Beda sama waktu saya belum dibaptis itu. Jadi ada penolakan, roh-roh penolakan di dalam badan saya. Jadi itu yang membuat saya di mulut, karena kan saya SPG ya, jadi mungkin di mulut saya biar pinter ngomong, biar orang percaya. Jadi dipakein suatu jimat-jimat lah gitu. Jadi waktu saya nyanyi pujiannya itu jadi nyeracau saya begitu Bang Edis. Jadi lagunya itu nggak jelas karena mereka menolak untuk menyanyi pujian. Memuji Tuhan itu mereka nggak mau. Tapi saya bersyukur, puji Tuhan sekarang kuasa gelap itu udah lepas bener-bener dari badan saya. Jadi emang udah ada Roh Kudus badan saya. Jadi saya bener-bener gimana ya, mau menyerahkan hidup saya lah sepenuhnya untuk Yeshua HaMashiach. Saya sembah. Jadi saya dulu itu hidup saya seperti sia-sia Bang Edis. Sia-sia yang saya lakukan dulu semuanya, nggak ada artinya. Saya percaya kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa kegelapan. Jadi bagi saya mungkin ya sebagai murtadin, untuk orang-orang yang dari seberang memang perlu ada pelepasan dulu Bang Edis. Ya, karena jadi, biar bagaimanapun ya, kita jadi begini saja udah dimasukin gitu kan Bang Edis. Baik. Jadi memang kita harus saling melengkapi ya teman-teman ya. Kalau saya ini cenderung dalam kajian-kajian yang bersifat akademis, diskusi-diskusi ilmiah begitu ya. Tapi ada juga yang pelayanannya dalam rupa dunia-dunia roh begitu ya. Kita sebagai orang Kristen kita percaya itu karena dalam Bible Yesus itu Tuhan Yesus mengusir orang-orang yang kerasukan setan begitu. Jadi ya memang seperti itu. Jadi karena memang kita percaya bahwa ada roh yang menguasai seseorang, ada kuasa yang menguasai seseorang. Nah, ini kalau dalam sudut pandang saya ya, tanpa mengutip masa lalu dari Ibu gini. Kalau saya mengkajinya dalam bidang yang tertulis dalam literasi Islam. Kalau Tuhan Yesus atau Yeshua, Tuhan Yeshua mengusir setan dari tubuh seseorang. Nah, kalau Muhammad dia malah dirasuki atau dikuasai oleh sihir. Nah, itu memang fakta gitu. Jadi makanya saya cuma pesen sama orang Islam nih. Mungkin kalau pendekatannya tadi dunia roh, kalau saya pendekatannya dunia kajian ilmiah dan akademis. Gini, bagaimana kita harus memilih Yeshua atau Yesus yang mengusir setan atau memilih Muhammad yang dia disihir. Nah, itu kita pakai logika aja. Kalau secara logika ya kita ikut Yesus dong. Ya, masa ikut Muhammad yang kena sihir? Nah, seperti itu kalau saya pendekatannya. Gitu. Iya Bang Edis. Iya betul Bang Edis. Memang kalau kita udah dibaptis, pikiran kita seperti kita melihat hal-hal yang yang baik-baik. Jadi kita seperti baru terbuka gitu. Pikiran kita, mata kita baru terbuka selubung-selubung kita itu. Jadi saya banyak hal-hal yang dulu saya nggak tahu, jadi tahu. Apalagi setelah saya selalu ngikutin Bang Edis dari awal gitu. Jadi saya yang dulu saya nggak tahu, banyak tahu gitu dari Bang Edis. Ya dalam hati saya, untung saya udah pindah gitu. Saya udah diselamatkan. Jadi saya tidak tersesat lagi seperti dulu gitu. Dulu saya begitu membanggakan keyakinan saya gitu. Tapi akhirnya ya saya bersyukur Tuhan pilih saya. Jadi seperti selubung di mata saya, pikiran saya udah dibuka semuanya. Jadi sekarang paling saya pergumulan saya untuk orang tua,
adik-adik kakak saya semuanya biar mereka juga diselamatkan. Itu Bang Adis. Jadi saya berpikir satu orang diselamatkan, seluruh keluarga pun akan diselamatkan. Puji Tuhan, amin. Itu aja yang jadi keyakinan saya. Oke, terima kasih Bu Yunike atas sharing kesaksian Bang Adis. hidupnya ya. Semoga dengan demikian ya semakin terberita ya. Jadi kalau Ibu tadi mendekan fokusnya ke bidang roh, kalau saya fokusnya ke bidang yang kajian-kajian diskusi seperti ini. Terima kasih Bu Yunike. Kita lanjut lagi sama-sama, diskusi. Kita undang yang muslim lain dulu ya. Iya. Oke. Sama-sama Bang Adis. Salam. Bapak Yahweh Shalom. memberkati dalam nama Yesus Hamasi. Shalom. Shalom Bang Adis. Kita turunkan ya. Ya. Demikian video kesaksian yang kita sudah dengarkan secara bersama-sama. Semoga ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara dikasih Tuhan, dari pengalaman spiritual seseorang bisa menjadi berkat bagi kita semua, di mana ia memilih untuk memutuskan menjadi pengikut Kristus bukan sesuatu hal yang mudah. Lagian dia adalah orang yang berlatar belakang penari ular. Tentu mereka memiliki hal-hal yang berkaitan dengan mistik dan juga kuasa kegelapan. Tetapi dalam kesaksiannya ia menyampaikan bahwa ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, sehingga ia dan suami dan anak-anaknya menyerahkan diri untuk menjadi pengikut Kristus dan juga mereka dibaptis. Karena itu saudara dikasih Tuhan, semoga video kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan nama Tuhan dipermuliakan. Terus dukung channel Penabur Benih dengan cara subscribe, like, komen, dan share, sehingga banyak orang yang diberkati melalui video kesaksian yang saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.